Oke, kembali lagi channel Mariangelo. Dan setelah kita udah mengetahui bahwa Miss Marvel adalah mutant bukan Inhumans, gua udah melihat ada berbagai macam reaksi para fans yang nggak terima. Tapi ada juga yang menerima aja bahwa Miss Marvel ini adalah mutant bukan Inhumans, seperti yang kita udah lihat di komiknya. Tapi gue yakin Kevin Feige sebagai produser dan juga kreator dari MCU, dia pasti punya maksud lain untuk menjadikan si Kamala Khan menjadi mutant. Nah, ada banyak banget yang belum mengerti tentang apa perbedaan dari mutant dan juga Inhumans. Oke, jadi kita akan bahas semuanya apa perbedaan dari mereka berdua ini dan apa yang membuat mereka berdua ini pernah saling bertarung satu sama lain di event komik Marvelnya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Mungkin aja buat kalian yang belum tahu apa itu Inhumans atau apa itu mutant dan bagaimana mereka ini bisa terhubung satu sama lain. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita membahas perbedaan antara mutant dan juga Inhumans. Oke, kita akan bahas mengenai mutant terlebih dahulu. Secara kronologis, sebenarnya mutant alias Homo superior telah Marvel perkenalkan sejak tahun 1939 melalui sosok Namor the Submariner. Namun, konsep baru tentang mutant secara keseluruhan baru Marvel perkenalkan di serial komik pertama X-Men yang rilis pada tahun 1963 silam. Di komik inilah muncul sejumlah mutant favorit para fans seperti Profesor Xavier, Cyclops, Wolverine, dan lain sebagainya. Dari para mutant populer tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ada seorang mutant yang mempunyai satu kesamaan yang mutlak, yaitu mereka pasti terlahir dengan X-Gene di dalam darahnya. Nah, sejarah mengenai X-Gene sendiri telah terjadi sejak jutaan yang lalu di Marvel Universe, di mana Celestial datang ke bumi untuk melakukan rekayasa genetik kepada manusia purba Homo habilis. Mereka memasukkan X-Gene untuk melihat apa yang terjadi pada manusia purba selanjutnya. Namun, hasilnya baru terlihat sekitar 5000 tahun yang lalu ketika mutant pertama kali En-Sabah-Nur terlahir pada zaman Mesir kuno. Kononnya, para mutant yang kita lihat sekarang semuanya adalah keturunan En-Sabah-Nur alias Apokolips yang telah menyebar X-Gene kepada sejumlah manusia yang lain. Jadi kesimpulannya, mutant adalah organisme yang mempunyai X-Gene di dalam tubuhnya, sehingga kekuatan dan kemampuan mereka akan berkembang secara alami baik secara lahir maupun ketika beranjak dewasa, mengingat mereka mempunyai garis keturunan dari leluhur yang merupakan manusia juga. Mutant bisa kita sebut juga sebagai cabang ras manusia yang telah mengalami evolusi. Itulah mengapa mereka tersebar di seluruh penjuru dunia dan berasal dari etnis yang beragam. Walaupun begitu, mereka juga sering dianggap sebagai manusia abnormal oleh para manusia normal yang lainnya ya. Kita udah tahu ya bahwa di berbagai macam film-film X-Men yang pernah diproduksi oleh Fox ya, selalu temanya adalah para manusia ini takut terhadap mutant, sehingga mereka pikir bahwa mutant ini adalah ancaman bagi para ras manusia, sehingga ras manusia ini berusaha untuk menghentikan dan juga berusaha untuk menghancurkan semua ras mutant ini. Itu udah kalian bisa lihat temanya di X-Men 1, 2, dan 3, trilogi X-Men pertama yang diproduksi oleh Fox Pak ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Inhumans. Inhuman alias Homo supremis adalah ras super yang pertama kali muncul di serial komik Fantastic Four pada tahun 1965. Sejak saat itu, ada banyak sekali Inhuman yang telah Marvel perkenalkan di Marvel Universe seperti Black Bolt, Medusa, dan juga Miss Marvel. Semua Inhuman ini sama-sama mengalami perubahan menjadi manusia super setelah melalui proses terigenesis. Semuanya bermula dari perang besar antara Skrull dan juga Kree yang terjadi sekitar jutaan tahun yang lalu, di mana alien Kree melakukan eksperimen pertama kepada manusia purba Homo sapien. Mengetahui bahwa Celestial telah lebih dahulu melakukan eksperimen, para ilmuwan Kree memutuskan untuk membelah DNA manusia purba menjadi Cro-Magnons atau manusia modern. Dari titik inilah mereka kemudian melanjutkan eksperimen kepada manusia modern melalui proses terigenesis, di mana mereka sengaja memaparkan terigen mist atau kabut terigen kepada sekelompok manusia.
Namun, untuk alasan yang tidak jelas, Kree meninggalkan eksperimennya ini meskipun para manusia tersebut telah berubah menjadi Inhuman yang memiliki kemampuan dan juga kekuatan super. Sejak saat itulah, kelompok manusia modern ini mulai memisahkan diri dari manusia purba lainnya dan memulai peradaban dengan membangun kota serta teknologinya sendiri. Awalnya, mereka tinggal di kota kuno yang bernama Akilan, kemudian sempat juga berpindah ke Himalaya, sampai akhirnya mendirikan markas diri di bulan. Pada masa modern, para Inhuman kemudian kembali menyebarkan Terrigen Mist di bumi dan membuat beberapa manusia keturunan Cro-Magnons berubah menjadi manusia super seperti Inhuman. Proses inilah yang akhirnya membangkitkan kekuatan super dari Kamala Khan alias Miss Marvel di komik Marvel itu sendiri, Pak ya. Dari penjabaran dan juga penjelasan yang udah gua jelaskan tadi, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa ada dua perbedaan fundamental antara mutant dan juga Inhuman. Sekali lagi, mutant adalah sosok yang dari lahir sudah mempunyai X-gene di dalam tubuhnya, sehingga kekuatan mereka tumbuh secara alami. Mereka juga tidak berkelompok, melainkan mereka itu berbaur dengan para manusia pada umumnya. Karena kita tahu, Pak ya, bahwa sepanjang di universe X-Men, para mutant dan juga bangsa manusia, mereka ini hidup saling berdampingan, dan juga para manusia ini tidak tahu bahwa ada mutant di antara mereka. Jadi para mutant ini berusaha untuk membaur agar supaya mereka tidak diincar oleh pemerintah Amerika Serikat, dan juga mereka juga tidak ditakuti oleh para manusia ini, sehingga para manusia ini juga tidak tahu bahwa ada mutant di antara mereka, Pak, seperti itu. Sedangkan Inhuman adalah manusia modern dan semua keturunannya yang kekuatannya baru akan bangkit setelah melalui proses Terrigenesis. Sejak awal mereka mempunyai peradabannya sendiri dan memisahkan diri dari para manusia. Dan yang lebih menariknya lagi, jika kabut Terrigen ini mengubah manusia modern menjadi manusia super, justru efeknya akan sangat mematikan jika terkena para mutant. Itulah mengapa para mutant dan juga Inhuman ini cukup sering berselisih paham karena asal-usul mereka yang tidak mungkin menyatu, Pak ya. Oke, itulah yang udah gue jabarkan mengenai perbedaan antara mutant dan juga Inhuman. Satu-satunya persamaan yang mereka miliki hanyalah fakta bahwa mereka adalah manusia super. Selebihnya, mereka mempunyai asal-usul dan juga proses perubahan yang sama sekali berbeda, Pak ya. Jadi gua harapkan para fans tidak akan bingung lagi mengenai perbedaan antara para mutants dan juga Inhuman. Nah, kita kembali ke topik di mana Miss Marvel ini menambah kekuatannya, dan di episode 6 terlihat jelas bahwa si Bruno mengatakan bahwa di dalam genetik yang ada dalam tubuh Kamala Khan, mereka ini udah bermutasi. Nah, kata mutasi ini juga diiringi oleh musuhnya X-Men. Nah, gua nggak tahu nih apakah MCU sengaja mengecoh kita bahwa Kamala Khan adalah mutant, tapi dari segi sinematografinya, dari segi penjelasan si Bruno juga, kita bisa melihat bahwa Kamala Khan ini bukan Inhuman. Karena yang udah gua jelaskan tadi bahwa Kamala Khan kalau itu adalah Inhumans, kekuatan yang dia miliki itu akan dipicu oleh kabut Terrigen seperti yang ada di komik Miss Marvel volume 1 yang dirilis pada tahun 2015 silam. Tapi di sini Kamala Khan ini genetiknya sudah ada dari sejak dia lahir dan juga dari para keturunannya. Jadi fix bahwa Kamala Khan adalah mutant karena genetiknya sudah ada dari lahir, cuman baru kepicu sekarang, Pak, seperti itu. Itu adalah namanya kekuatan mutant, beda dengan Inhuman, Pak, seperti itu ya. Maka dari itu, dibuat kalian masih emosi dengan Kamala Khan adalah mutant, sabar ya. Gue yakin kok Kevin Feige dan juga para tim kreatornya itu juga punya alasan untuk membuat si Kamala Khan adalah mutant, bukan Inhumans. Karena yang gue baca dari kreator Miss Marvel di series MCU, dia itu udah pernah merencanakan bahwa Kamala Khan ini akan dibuatkan plot twist, yang dimana ini akan berbeda jauh banget dengan versi komiknya. Dan inilah yang dia maksud bahwa si Kamala Khan adalah mutant, bukannya Inhumans, seperti itu, Pak ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir lagi bahwa gue ya percaya kok MCU akan mengeluarkan Project Inhumans-nya sendiri tanpa memerlukan Kamala Khan. Karena kita udah lihat dari kemunculan Black Bolt di Multiverse of Madness di Earth 838. Nah, bisa jadi di Earth 616 Inhuman bakal ada, cuman dari pembentukan Inhuman-nya sendiri itu akan sedikit berbeda dan jauh lebih berbeda dari apa yang udah kita baca di komik dan juga apa yang udah kita lihat di series Inhumans di series Marvel yang lainnya, Pak, seperti itu, Pak. Makanya kayaknya gue yakin sih MCU pasti akan mengeluarkan Project Inhumans ke depannya. So, kalian sabar aja, Pak, karena kita akan memasuki MCU fase kelima, yang dimana Project X-Men akan segera dibuat, Pak, dan itu akan diumumkan di SDCC yang akan tayang di 24 Juli tahun 2022 mendatang, Pak ya. So, sabar aja ya, oke? Dan gue yakin kok kalau buat kalian yang emosi-emosi mengenai Kamala Khan gak terima bahwa itu adalah mutant, sabar aja ya.
ya. Karena gue yakin di kolom komentar pasti ada yang ngomong, "Oh bang, Mario Pro bahwa Kamal Khan adalah mutant." Ya udah, yang penting toh lu kan suka sama ceritanya. Kalau gue tuh sebenarnya gak peduli kalau Kamal Khan itu adalah Inhuman atau mutant. Gue percaya sama ceritanya aja tuh udah bagus banget sih Miss Marvel. Makanya gue percaya dengan keputusan si Kevin Feige bahwa itu akan dirubah menjadi mutant. Ya udahlah, kita ikuti aja ya apa perkembangan MCU selanjutnya, dan kita akan melihat berbagai macam mutant-mutant yang akan dieksplorasi oleh MCU ke depannya untuk mempersiapkan Project X-Men di MCU fase kelima. Oke, itu aja mengenai video kali Pak, mengenai penjelasan mengenai antara Inhumans dan juga mutant. Kalau kalian belum paham lagi, tonton video ini berkali-kali, dan kalau kalian ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada gua, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung di grup komunitas kita, langsung aja klik grup WhatsApp kita di Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!